Ya hamba Hadratul Muhtamin para alim ulama sahabat asatidz dan sedaya pengurus takmir masjid Aliyah ingkang kula hormati lan kula muliakan. Para sahabat hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, calon jemaah haji dan umroh. Amin. Amin tak dan budal. Amin. Ada antri amin Allahumma. Ada antri tak suwe-suwe amin Allahumma. Mungkin sedaya tansah milangan panjang umur, sehat walafiat, tansah paringi barokah, berkah umure, berkah ilmune, berkah amale, berkah rezekine, jembar rezekine, kaum watah rezekine, lunas utang-utange. Sing ambil banter tak tunakno dan lunas. Padahal tanya lunas cicilan-cicilannya. Sekarang keluarga waktu rapi, waktu rapi dipanggil coba jodohnya. Insyaallah ransal istri solihah, istri neriman, belajar dimana saya usah bulan cukup. Amin Allahumma. Sing istri yang sarjana rekam soleh, pengertian, tanggung jawab lan orang medit. Amin Allahumma. Mudah-mudahan si tondo terkenal menyambut sing lamar. Amin Allahumma. Dan mungkin sedaya ibadah kita diterapkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, tahu Imam Habibullah Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasihatul Diniyah, wa lisaimi adabun la yamusiyamu illa biha. Bagi orang yang berpuasa itu ada adab-adab yang harus diperhatikan, yang tidak sempurna puasa seseorang kecuali orang-orang yang melaksanakan adab-adab tersebut. Di antaranya di bulan Ramadan itu yukthira min qiraatil Quran. Amat ini dikongkon diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau bulan Ramadan cuma sekali dua kali bulan di bulan Ramadan ditambah karena ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Yang kedua, dari tiang itu lebih suka Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, berarti dia itu termasuk orang-orang yang orangnya masih di dunia tapi gambarannya itu dikagumi swarga di Gusti Allah. Sampai ada riwayat al-jannah mustaqatun ila arba'in nafar. Surga niku kangen ke 4 golongan manusia. 4 orang ini surganya ngefan ke 4 ini. Padahal dia termasuk dari amin Allahumma. Tapi surganya wis kepingin dapat doa. Ya, siapa mereka? Yang pertama adalah dari Quran, orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Orang-orang yang setiap hari selalu ada bagian daripada Al-Quran dalam hidupnya. Makanya wali-wali Allah itu sama baca biografinya, selalu mereka itu ahli Quran. Selalu ada waktu dengan Al-Quran. Wali ya mesti baca Quran. Kalau ada wali gak baca Quran itu biasanya wali murid. Kenapa biasanya? Ya, semuanya. Karena ada anak bojo wis Ramadan awal itu tukaran. Lanang wedok tak bojo, lek awal Ramadan itu tukaran. Lha tukaran. Golek Quran sing ketelesut dadi bayang. Sama jalan di Quran iki. Lah Ramadan iki sama jalan iki wae coba ya. Lha macane Ramadan coba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Maka di bulan Ramadan ini sijil. Di antara mereka ini namanya orang yang suka baca Quran, cinta sama Al-Quran, cinta sama orang-orang ahli Al-Quran, senang deres Quran, senang hadir di majelis-majelis yang di sana diajarkan bagaimana Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Pokoknya yang ini golongan yang pecinta Al-Quran itu golongan di suapkan Gusti Allah. Ada di antara mereka ini kalau sudah ngomong cinta Al-Quran, jadi di antara mereka zaman ini ada Imam Ibn Abi Zaid Al-Qirwani. Imam Abi Zaid Al-Qirwani itu pengarang kitab Risalah, ulama sokoge, ya, alim juga pecinta Al-Quran.
Kalau zaman sekarang ke Abu Yazid Maliki, terus nggak ganteng ya almarhumnya, nggak ganteng putih ya, ahli hadis, ahli Quran, ulama, alim, suge bisa, jangkep biasanya, pas ya. Kalau sudah itu pas saja. Nah ini saya cinta sama Qurannya yang kita bahas, cinta sama Quran, mau cinta sama Quran kayak gini tuh. Anaknya di ngaji di ustaz, di satu ustaz, sebagaimana adat atau kebiasaan para kiai, mereka kalau punya anak di ngaji di pondok ngaji do kiri, pondok nolil boyo sini boyo, pondok nolil anak seperti itu. Ini anaknya di ngaji Al-Quran di satu ustaz yang masya Allah terkenal yang ngajari Quran pinter. Sampai anak ini saged maca satu hizib Al-Quran. Gurune protes anaknya semuanya satu hizib Quran. Dia bilang bisa terkewani sopan bunga. Saking senangnya ustaznya tidak boleh pulang dulu. Ustaz, jangan pulang dulu Ustaz, dari mulai Ustaz dan Ustaz masuk kamar ngambil uang sak goblok 100 dinar. Zaman biyen kalau ATM, coba ATM Ustaz rekeningnya berapa nomor ATM-nya. Ketika Joko sak goblok iki mau dikasih 100 dinar. Berapa 100 dinar itu? 400 juta. Iku kakak mboten? Bu, kakak mboten? Masya Allah itu Bu ini iso ke lonjori yo ngomong ya. Dikasih 400 juta. 400 juta cash. Lah ustaznya kadang-kadang ya apa? Seneng anaknya ini bisa baca satu hizib Al-Quran ini saya hizib 400 juta. Kayak hatam biro ya, masya Allah. Ketika dikasih ustaznya bingung pisan. Duit dinceng 400 juta. Kaget ustaznya. Kok kaget baby? Biasanya TPK muda 10.000 kali mulai ngamuk. Ini namanya. Ini sekarang orangnya ini 400 juta. Biasanya TPK SPP muda 5.000, 10.000 itu orang tuanya ngamuk. Ini muda. Oh, sebab dikira ustaznya makan kapur. Ini namanya dia. Subhanallah. Sampai ada ustaz di Lumajang ngajar orang sama biasanya Lumajang yang bukan yang di sana tapi terus tidak ngajari DPK mirip saya mengajar DPK anak yang macam alif pak ustaznya ngomong ya ustaz oh iya apa kajiannya sahuran saya kata kayak itu kuping saya anak yang bersentuh ini ngomongnya makanya ngelamun tak ya Allah ngelamun kok apa jadi maklari ya ini nabi itu nonton ustaz di Lumajang nangis kalau dengan Muhammad ya cek ke baju yang subhanallah ini ya nah ini tadi apa kayak juta kaget langsung ngomongnya otomatis ya Syekh ya Sayyidi ini ma'amiltu syai'an astahiqu bihi kullah. Ya, kiai kula ini gak pantas nerima duit ini. Ini terlalu banyak, aku agak lapor. Ini terlalu banyak, tidak sebanding dengan apa yang saya ajarkan. Aku mengajari satu hizib Al-Quran. Ini terlalu berharga. Gara-gara ngomong seperti itu, mending golek ustaz anyar ngomong aja. Cari ustaz baru dulu. Kenapa saya? Iya anak sampai di coba kan, dulunya pinter. Mau tak kayak ikutan 100 juta kok jawabannya pulau gak pantas nerimo. Ini terlalu berharga, tidak sebanding dengan apa yang saya ajarkan satu hizib Quran. Berarti ustaz ini nganggap 100 juta itu lebih berharga daripada satu hizib Quran. Aku gak kepingin yang ngajari anak saya wong sing gak ngergani Al-Quran. Makanya sampai kalau ngajar ngaji ya, jadi ustaz, bu, pak, dikai duit 400 juta, ngomong matur nuwun meledos ya. Selesai. Jogate Pak Mantus peluang enak saja. Matur nuwun, tak dongakno rezeki sampean kata, nek kate nambahi omahku di lawang selesai lho. Tekan itu niki, ngono cuma gak jatuh. Dikasih ya, jadi tidak sampai jatuh gak ilok. Dikasih jangan ditolak. Engkau yang ngasih kok. Awal
Al-haqiqatul mu'ti, yang ngasih itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini artinya ya. Pertanyaannya kok bisa ngasih 400 juta? Ayo Pak, kita pikir-pikir logika ini kan nggak masuk Pak. 400 juta negara tersebut. Kenapa? Ini semua akan masuk akal kalau seseorang itu cinta. Makanya cinta itu logis lagi ini Pak. Cinta sama Quran, ditokno kabeh ya. Sebagaimana bapak iki cinta nang bojone Pak. Kira-kira bojone njalukno komando gede. Kira apa nggih? Nggih Bu. Nggih tenan kok nggih. Dorong apa-apa kok gak kepingin kepingin apa Mas? Gak kepingin toko emas. Lah, ngoten ya. Amin. Toko ana joyo. Ini apa ya? Ya, karena ada pepatah diam itu adalah emas. Lek bojo meneng berarti kepingin. Lah, ini apa ya? Karena sak bojo meneng gak ngomong boleh kok itu sama kerjaan toko emas waras Pak ya. Langsung guyu ya. Gimana Bu? Alhamdulillah. Kalau sih karena semalam toko emas di mana kata Pak Joyo bumi emas ya bulan purnama ya. Di mana KW pasar ini Sinar Mulia, Sinar Jaya, tak macam ya sebenarnya. Ya ini Wahyu Rejo ini bisa macam ya. Bawa ke sana. Kenapa Pak? Karena cinta. Coba gak cinta, jalan apa-apa. Menurut sebenarnya, tapi cinta itu memang berlari. Orang kalau cinta, dia akan banyak mengorbankan sesuatu untuk dicintainya dan merasa itu berkorban itu nikmat untuk Allah. Kenapa? Karena cinta. Maka dari itu yang dengan Allah, cinta Quran ini penting. Ada lagi Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah. Ini pecinta Al-Quran. Ya, kuburannya ada di daerah lain. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah ini pecinta Al-Quran. Saking cintanya ke Quran, itu sampai nemui isu itu maca Quran. Tapi orangnya Muhammad bin Hasan Jamalullah ini dulu humuli itu orang yang tidak mau terkenal, nanti gak terkenal. Tapi pecinta Al-Quran. Sampai subhanallah sampai nemui isu itu maca Quran. Ditemui awalnya lagi maca Quran. Semua di sore baca Quran, malam baca Quran. Lisannya itu selalu basah untuk membaca Al-Quran. Saking cintanya sama Quran, sampai beliau itu kalau sudah baca Quran, wetenge langsung warak, gak ngelak, gak luwe, langsung. Jadi cuma kenyang dengan Al-Quran. Kalau ini, lewat Quran, udah mas, gorawon, sapiring, tambah sambal terasi, ambil mendol atau kecil titik, kerupuk Quran, ya. Pembina ST semuanya terluar. Ini beliau cukup dengan baca Al-Quranul Karim. Jadi baca Quran langsung kok dakwah dewi. Semakin banyak baca Quran, semakin ngelak dan gue. Gini mau lihat. Lagi tak ngono. Ini takjil itu kadang-kadang pasar takjil ya Allah sampai macet gitu gara-gara pasar takjil. Saya nggak tahu dodolan di mana. Karena itu ya. Delok sambal goreng tempe tuku, delok sambal goreng kentang kepingin tuku, delok rujak kepingin tuku, delok apa cimlok kepingin tuku, delok bakso sih kepingin makan, delok tahu goreng itu sih kepingin tahu petis, delok gorengan sih tuku es lewat tuku es cendol, rasanya kepingin tuku apa ya bos? Waduh, akhirnya maghrib, Allah sih kayak maghrib dan itu jam itu. Waduh, sekolahnya sekelas atau siji, ST ya atau es lewat, mana banyak bisa kelas itu loh ada, ya. Saya dorong komat sih ada ya. Setelah ada, turun mangkok, turun instrumen serundeng, ayam, kecut titik ya, merubah kelompok kurang. Mari roman kok lu sempet semongkone telu. Ya Allah. Mari semongko telu bisa berani bisa. Sik kok bermakan kolak sama kok ya. Napa kok jagani iki cekne simulo nggih. Akhirnya dan bisa Allahu Akbar kata gede niku.
wis ketemu kate budal yo nopo, gak berangkat yo nopo, kate berangkat lemes, gak berangkat mosok gak terawih. Bingung ya. Akhirnya mari terawih ya Allah, masyaallah tadarusan kan maca sak halaman Quran di masjid. Weci loro tau berontak siji. Ngomben apa ndek karepmu tenan. Mampu meneh sik maca mak iku lho mulai sik sempat terus goreng. Napa jagane lek gak sahur. Akhirnya sahur sik tangi sik mak rong piring ngene. Akhirnya Ramadan gak tambah mudun timbangane tambah muda. Kalau sing ngomong kula padahal gak mangan apa-apa lho, tapi kok sik lemu. Enten apa ta? Nah, saya juga malah gitu, kalau boleh gak makan, ya pasti mudun. Lek awakmu gak terus berarti kakean selesai. Kalau ada saya yang gitu Pak, kamu kan? Aku gak makan apa-apa, tapi kamu ya. Gak ada Pak, sama gak kayak iman. Saya diet, mungkin yang tahu saya 2 tahun yang lalu sama sekarang sangat beda. Pertama Pak Widi ini, itu ya solo aja. Diet itu pamer, tapi ya harus dipaksa untuk seperti itu. Iku mojor, mosok ulang gak apa tapi atau aku makan akhir itu ya gak iso. Semakin banyak yang kita makan semakin gemuk. Nah ini kiwau. Alhamdulillah penjelasan yang Allah cukup kenyang dengan Al-Quran. Sampai beliau itu kalau baca Quran tercium bau madu dari misalnya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah. Akhirnya bulan Ramadan beliau kalau baca Quran itu mengitok sampai subuh. Mari subuh beliau berliani gak baca Quran. Itu yang takut beliau kan afdolnya baca Quran itu siang hari biar awak jadi oleh barokah poso. Iya betul. Sirnya poso, barokah poso itu di awal. Ketika ngerasa luwe jendelak niku lho barokah di situ artinya. Nah saya kata beliau kalau sudah baca Quran siang hari warak kula wedi lek gak oleh sirnya rahasianya barokah wong poso. Lek warak cuma ya apa poso kok warak. Maka poso itu hakikatnya untuk kita merasakan yang namanya lapar tadi. Merasakan yang namanya haus. Jadi lek makan aja ditolong sama kue be. Sego goreng luru misalnya satu sahur ya semua udah kate dipunya nah buat ya teh waktu apa jaga ini saya tidak luwe emang justru kepingin luwe itu kita merasakan waktu lemes kok dikain masjid apa lemes telah dibuat ngaji. Wah ini yang dapat nilai tertinggi sampai ini ya. Jadi apa? Orang-orang yang baca Al-Quran itu nanti seperti itu. Maka salah satu ciri pembaca pecinta Al-Quran seperti itu. Dan kalau Ramadan ditambah, Imam Syafi'i itu kalau sudah bulan Ramadan sedino hatam 2 kali ya. Pagi 1 kali, siang sore 1 kali. Ini Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah ya sahulan min muslidah. Kalau Abu Hanifah 1 hari hatam 4 kali Al-Quran. Sahulan 120. Saged mampu ibu-ibu bawa? Mampu loh badan? Hah? Ojo saya ngomong yo gak mampu aja. Gak pernah siapa dari zaman-zaman mie instan ya. Zaman-zaman mie instan itu kayak gini. 4 kali. Lebih keramat bukan keramat. Ini barokahnya waktu yang istiqomah, yang semua bisa dapat kalau istiqomah. Juga kalau cukup-cukup Imam Syafi'i itu kalau sak dino atau milih buat biar dia olah titik lama-lama jadi seperti itu. Maka yang diukur adalah istiqomahnya. Ada kaidah fikih yang menjadi kaidah urip. Kaidah fikih menjadi kaidah hidup apa? Man la yudrikul lahu la yatrukul lahu. Sopo sing gak iso oleh kabeh, aja ditinggal kabeh. Ya, enggak bisa dapetin semua. Jangan ditinggal semua. Misal contoh, ini contoh masalah tujuan. Sampai kepingin omah di daerah ini, sampai gak iso tuku. Ya minimal maklah rono dari nah, ya.
Jadi gak oleh omahe oleh makrane. Gak iso kena kabeh, kena sebagian. Nilai itu tadi ya. Caranya seperti itu. Ojo gak mampu terus gak maca Quran. Kalau kita tidak mampu satu hari 2 kali khatam Quran, minimal sebulan khatam ping 3. Yang penting ada kesamaannya. Ono padha maca Quran 2 kali, setiap 1 bulan sekali 2 kali khatam. Setahun 24 kali khatam Quran. Tapi ya 24 kali. Sing diuber apa nih sing diuber? Istiqomah. Istiqomah itu bahasa Indonesianya konsistennya. Jadi jangan amalan apa saja yang diuber itu istiqomah ya. Yang paling penting apa? Istiqomah. Sekali panjangkan barokah istiqomahnya. Hati-hati dengan hawa nafsu. Anak-anak boleh mau Quran bercinta Gusti Allah. Langsung sedina maca 6 juz. Biasanya enggak tahu maca 6 juz. Meneh gak maca Quran 12 sampai setahun ya, karena nafsu itu tidak bisa tidak bisa karena tidak bisa. Nafsu itu cuma bisa dilemahkan pelan-pelan, tidak langsung sampai yang dimakan oleh nafsu ini hawa ya, nggak bisa. Jadi mau biasanya mangane telung piring mau sak sendok, ya sampai temannya di entek-entek ini iso petak piring. Kalau seperti itu tidak bisa, pelan-pelan. Rahasianya orang istiqomah itu dimulai dari yang paling mudah. Ternyata nyoba Beb, saya sudah nyoba 2 juz setiap bulan. Tidak bisa Beb, ya wes 1 juz 1 juz setiap hari, saulan khatam. Tidak bisa 2 kali khatam, 1 kali khatam. Jadi separuh khatamin berapa? 12 kali. Ternyata Beb, saya kok nyoba 1 hari 1 juz gak bisa istiqomah. Ya sudah, setengah juz Pak. Setengah juz itu insya Allah ya, kalau setengah juz setiap 2 bulan sekali khatam. Jadi bulan Syawal nanti sih kayak surat Al-Kahfi ya. Bulan Dzulqa'dah kayak khatam. Yo haji surat Al-Kahfi, surah khatam. Seperti itu akhirnya. Sabulan khatam berapa kali berarti? Khatam 6 kali. Ternyata nyoba Beb, saya sudah nyoba Beb setengah juz gak bisa istiqomah. Ya wis, sak lembar 2 halaman toh 2 halaman ini gampang 2 lembar, 2 halaman 1 lembar. Insya Allah setahun sekali khatam nanti. Jadi nanti Ramadan lagi sekaya khatam. Tapi itu alhamdulillah daripada gak mau beras. Jadi istiqomah ini penting. Dan tidak gampang. Ternyata nyoba, saya sudah nyoba pengen istiqomah 1 lembar, ternyata masih tidak bisa. Ya wes, sedino sak ayat, ya kan sedino 1 halaman, 1 halaman Quran. Kalau 1 halaman, insya Allah setiap 2 tahun sekali khatam. Jadi tahun menit sekian juz 15 ya surat Al-Kahfi. Setahunnya lagi baru khatam. Ini lumayan, jadi bagaimana belas. Ternyata nyoba saya 1 halaman aja sih kok ya wes terakhir dino setengah halaman. Kalau 1 hari setengah halaman, insya Allah setiap pilpres khatam Quran nanti. Ya, nanti jangan setiap pilpres khatam. 4 tahun lebih, 5 tahun khatam, 5 tahun khatam itu berarti setinoe setengah halaman. Baik-baik. Ternyata nyoba saya sudah nyoba setengah halaman angel Beb. Ya wes terakhir setino sak ayat dan bikin 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Mana buka Qurannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil hakim. Shadaqallahul azim. Insyaallah sadarane pejahatan. Ya. Lek durung khatam ditutup nang kuburan iki apa bedanya? Kok baju teh khatam. Ternyata sak ayat itu karena masih gak istiqomah. Waduh, terakhir Pak. Bukan untuk Quran wis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasno. Shadaqallahul azim. Sampai itu sampai takut ya Allah. Kula niki dosa napa sih?
Kok iso buka Quran gak iso maca walaupun satu ayat? Karena tidak terhalang dari bacaan Quran kecuali hati yang kotor atau dosa yang belum taubat tadi sehingga ada menghalang Quran. Terus gimana caranya? Paksoan, dari paksa gak bisa jadi. Sing jenenge kaapian itu harus dipaksa. Kalau dipaksa, enak apa guys? Soal jadi ya. Surga itu ono regane ya. Gak murah surga ini wae. Al jannatu mahibalas kata Abu Yahya Said Maliki. Apa? Surga itu gak gratisan tadi yang dimuliakan Allah. Maka di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa menghafal Al-Qur'an ya. Dan setelah Ramadan isu menutup membaca Al-Qur'an setiap hari, jangan sampai tidak baca Al-Qur'an sama sekali. Ada satu perusahaan yang diganti manajer itu, namun mulai menemukan tidurnya cuma tidak sampai 1 jam. Saya tadi tidur itu jam 3. Kayak dulu jam 3 persis jam 3 saya tidur. Dan jam 4 kurang seperempat itu panggil. Nah, dari lawan, kalau WA dengan itu, saya masih di Singosari. Ya, kami cek mungkin seorang dan nututi. Ya udah nututi, ono sebetulnya. Nek aku kepengin nututi maca Bismillahirrahmanirrahim hatta tuqwa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hatta yaqab Bismillahirrahmanirrahim hatta taqwa. Kula maca pinter dulu. Nanti sama Allah dicepatkan disampaikan. Iku lek cara Jawa bumi ciut jongko ombo. Ya napa iki? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ya. Bumi ciut jongko ombo. Ilmu dia. Jadi buminya diciutkan. Apa ciut ini? Cilik. Nyelempit bumi namanya. Namanya ilmu nyelempit bumi ya gimana? Ya, apa ilmunya ini tadi? Bumi apa? Bumi ciut jongko ombo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lek kepingin makan tapi gak tahu ada resepnya lagi. Ya, sama sing undangan terus kali-kali mantap ya. Sama macam lagi apa? Gulu kali petang segoro. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Pak. Jadi bermain dibuatkan segoro. Dari kawar-kawar ya. Ini punya ya. Bumi gulu kali petangnya segoro. Jadi kibelnya seperti sungai, perutnya seperti laut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini karena ini tapi memang bagiannya. Masya Allah, ini tadi ya. Sehingga apa? Alhamdulillah dibentuk perjalanan sampai sini pas komat saya beberapa tahun yang lalu untuk telat sedikit. Kenapa? Telatnya bukan memang nyasar. Gini ditutup, muter kono tutup, muter ke saya pengalaman. Pas langsung berhenti di sini. Alhamdulillah. Makanya tadi hadirin balik nang maca Quran tadi. Kata Nabi apa? Muhammad bin Hasan Jamalul itu sampai jin-jin itu kan itu podo khidmat. Kayak saking cintanya sama Al-Qur'an itu Nabi Sulaiman. Sampai Usaid itu menguasai apa ya? Terus ngono sampai dari sugih, pegawai ini kata tanahnya besar, usahanya sukses. Siapa? Abi Muhammad bin Hasan Jamalul. Gara-gara apa bu? Ya gara-gara istiqomah maos Al-Quran. Jadi ada pimpinan perusahaan, namanya cerita kan. Ketika ganti manajer langsung perusahaan ini barokah, mulai kuat, enak. Dikatakan rasanya nopo sampai seperti itu biasanya. Sebelum rapat itu baca Quran sendiri. Dari rapat itu duduk di meja meeting itu ada Quran satu-satu. Terus dipimpin sama manajernya. Jadi kalau manajernya jadi ya, insya Allah ya Allah ya mesti tahu ngaji di area. Amin Allahumma ya seperti itu. Ketika itu apa? Ayo sebelum kita rapat kita baca 1-2 halaman Al-Quran. Jadi kamu udah baca? Setelah selesai
barunya kita mulai rapat, kemudian dari berkahnya Al-Quran langsung melejit tadi penjualannya besar, gitu besar. Gara-gara apa? Barokahnya Al-Quran. Lu Al-Quran ini yang mau kabel lu jangan mau apa itu ada di Quran. Quran ini mukjizat. Kita ini kadang-kadang mau Quran mau contoh. Maksudnya baca tidak merasa gak Allah, gak ngerasa, gak menghadirkan diri. Kalau ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai sekarang. Lo mukjizatnya masih bisa, masih terus. Mau apa jangan ber? Saya kepingin rezeki barokah. Kamu coba masih kakek. Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Diwaca itu saben dina lek mari salat iso itu ya apik. Rezekine barokah sampeyan Pak. Dibuka nanti rezeki-rezekinya Allah. Dan saya kepingin rezeki pendino niku oleh macam-macam buati meneh ganti meneh ahli surga. Pengen apa tidak tadi? Syaratnya mek siji lho kudu istiqomah. Gimana caranya? Lagi-lagi di Al-Qur'an. Baca surat Toha saderenge subuh. Pendino aja ditinggal. Istiqomah sebenarnya betul iki pagi ini urusan rezeki ya, urusan rezeki. Apalagi saya ini kepingin tangi beliau mangkel, turu bablas bro. Kepingin sakit. Saya kepingin bisa bangun malam hari. Gimana rahasianya? Lagi-lagi di Quran aja. Baca surat Al-Kahfi ayat yang akhir. Apa ayatnya? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Terus ya Allah, saya pengen bangun jam 2. Tani. Ya, masih ada beker tani. Tapi wis ditangeni aja turu meneh. Napa? Wis tani mana? Untuk berat turu meneh kalau sing antene mimpi berarti ya. Jadi ada malaikat yang berkanya dari Allah tugasnya untuk nanti bangun. Yang namanya kau kasih setiap ayat itu ada yang menjaga. Sampai muncul selesai. Hasiatnya itu tadi. Surat Al-Kahfi yang di ayat-ayat terakhir itu langsung muncul hafalkan diri. Ini penting untuk baca itu. Apalagi saatnya mau apa saja, saya kepingin oleh resep ke Quran supaya oleh gak sumpah. Kan banyak orang sekarang sumpah dia benar. Kata masa ini galau. Enggak ada apa bu? Oh ya. Kata apa ya? Bingung ya Allah sumpah dia. Semua hadirin banyak ya. Orang galau itu banyak. Gara-gara apa? Sendiri. Coba dari KB bakal anak kita itu bakal keluar juga, bakal nikah, bakal tinggal di luar. Semua itu pada akhirnya juga bakal sendiri. Latihan di kuburan. Kita mau ya, seperti itu ya. Maka apa yang terjadi? Ini tadi resep dari Al-Quran supaya orang gak sumpah. Mulai dipraktek apa? Suratnya sering kita baca karena di ketika kelamin. Fa'idha farabta fansab. Itu ya, fa'idha farabta fansab. Ingin saya bilang itu kalau ditafsir Muhammad, apabila kamu selesai sholat, maka kerjakan amalan-amalan yang lain. Tapi kalau boleh kita pinjam lagi, resepnya pun gak sumpah itu. Orang itu mari kena noiki, kerja noliannya. Jangan jadi orang itu gak lapo-lapo. Ya, kadang-kadang ada. Saya kemarin marah ke satu orang. Itu marah enggak, mereka dari itu. Seorang anak yang ngomong, bapak itu gak waktunya lapo-lapo, setengah tengok aja, belum bodoh, mana. Itu secara gak langsung mengambil materi untuk nilai, ya. Kenapa? Bapak biasanya kerja itu, sekali kerja saulan, romulan, mau tambah tua itu, sarafnya itu banyaknya mudah. Sarafnya semakin berkurang. Akhirnya suwe-suwe ngelamun, suwe-suwe bekong, ya. Lama-lama gitu untuk ngomong anaknya ditelepon,
Ibu gak kerasan nih, di omah ini terlalu boleh ngomong aku, padahal di omah dewe. Ya, padahal rumahnya sendiri. Namanya demensia vaskuler gara-gara ini yang ngomong nih. Ayah naik teko diuterno nih, dia berat dibalik ngomongin omah ibu. Lah, iya omah aku boleh padahal omah dewe ya. Ini gara-gara ini ya. Orang terus dicoba jangan Pak. Terus butuh mati tua terus sampai gak apa-apa. Bukan nyari duit, kerjanya sama cuma untuk supaya tidak kosong tak ingin ya bola boleh ngarep itu bersih sudah ya kerja apa ngapain nyabu apalagi bawa mobil atau apa saja supaya otaknya tetap kerja jadi ya nggak sampai dimensia nggak sampai karena barang dunia ya segala hal dunia ini kalau tidak digunakan dia akan hancur. Sampai dulu omah gak dinggeni. Oleh 2 tahun kira-kira akeh sing rusak nomor boten. Hancur. Cendero dipangan rayap, iki rusuh, asbes pedot segala macam. Coba dinggeni ya gak seperti itu, ya. Segalanya seperti itu. Apalagi motor diparkir 3 tahun gak dipanasi gak apa-apa. Yo ada yang langsung jadi kabelnya bawa yo ono ae gak naik. Apalagi kita punya badan juga seperti itu. Sampai di tangan, gak lampu-lampu menentok aja. Lama-kelamaan disfungsi ada di tangannya tidak akan berfungsi. Sesuai kekuatan, sesuai gini dan lain-lain banyak hal lainnya. Anak uang kok di luar kasur, kok oleh anak itu sih, kok sama aku kasur, kasur dong. Sesuai juga sama aku karena bagian dunia ini kalau tidak digunakan seperti itu. Dunia ini sifatnya gak sampai guna juga dia harus digunakan ya. Maka otak pun harus digunakan, segala macam harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini ada di Al-Quran ya. Apalagi itu cinta Al-Quran Karim. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tahun ini kanjeng Nabi kan tadi kita latihan dirian. Kepingin oleh rezeki meneh, saya kepingin kepingin jadi uang yuk, gak sampai miskin, gak sampai gak ada duit. Ya apa caranya? Setiap sore atau malam baca surat Waqiah, gak tahu ditinggal. Maka jangan lagi-lagi apa rezeki ada, ya. Gak sampai nopo berharap nanunso. Kalau uang istiqomah baca surat Waqiah, dia akan dijadikan oleh Allah setelannya juga gampang nanunso kan. Jadi kalau perlu apa-apa itu tidak bergantung sama manusia, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki barokai Al-Qur'an. Kepingin apa saja, Pak? Ada Al-Qur'an. Pingin apa disebut. Maka ada sahabat yang itu lagi nonton domelan. Itu mereka mengatakan saya lek dom kuwi lah golek cuma dengan Al-Qur'an ketemu dom itu. Berarti saking dalamnya ilmunya tentang Al-Qur'anul Karim. Ini hadirin ya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW menyebut juga di kuburan. Di kuburan itu manggil orang uang awalnya kuburan dibilang banget ini. Ya, Abu Hanifah itu di tempat beliau meninggal itu sudah mengatakan 7.000 kali Al-Quran. Awak jadi yang ngasih dulu untuk kepingin dikubur ini ya. Kan seperti itu. Kalau saya sudah wasiat aku lagi dikubur di Bambangan lapang, jadi bagi itu semua di antara dua itu. Oh nggak di Malang, karena ini di Malang banyak orang Malang harus dilawan aja, dilawan ya barokah. Tapi Malang ya barokah bisa. Kalau kenapa kok boleh? Menurut saya nyari kuburan yang di situ ada orang soleh, sing diziarahi bukan dino bukan Jumat. Di sini ada di Lawang ada. Kalau di sini Jumat ramai terus hadis. Ini memang kasih berkasih. Kalau di Lawang di Mama kan setiap Jumat anak-anak pondok Darul Nasi ini juga berangkat ke sana berdoa. Ya mesti cipratan ya dengan mereka. Lawak dewi kepingin cipratan tadi hadirin. Lalu sampai kan untuk saya takut ya untuk kok mati. Masuk kan untuk yang mati hadirin. Mati itu sampai masuk kepingin lek gak wayahe gak teko. Jadi jangan khawatir, akan datang on time. Terus yang kedua di hari kiamat. Hari kiamat itu makin awak jadi itu bingung. Di suatu tempat yang kita tidak pernah ada di sana. Terus ketemu wong, ketemu dulur, melayu. Ketemu bojo, melayu.
Ketemu ibu kita akan lari. Ibu ketemu anak lari. Bojo ketemu bojone lari. Anak ketemu ibu lari. Semuanya akan lari. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya. Maka mereka adalah likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Mereka punya urusan dewi-dewi. Lalu dibangkitna itu mudhun. Ya, kita ini bagaimana nanti di akhirat itu dalam keadaan telanjang. Akhirnya Sayyidah Aisyah takut, ya Rasulullah, kalau kita ini nanti apa badan kita telanjang, apa gak isi ya Rasulullah? Pertanyaan itu mewakili pertanyaan kita. Apa jawabannya Muhammad SAW? Aisyah, waktu itu saking gentingnya kita tidak akan mikiri Bu Aisyah, gak bakal bingung ambil loh ini betul lah ya, gak ono guys. Kayak orang kobongan ya di tengah omah wis kobong kabeh. Dia mudah dijeding pakaian kita oleh ya pakaian kudu kobong sih kira-kira metu apa wis kira aku tak kobong aja jero mau sih kalau luar pasti orang mudah itu keadaannya seperti itu. Lah khusus orang-orang yang mereka suka baca Al-Quran atau punya anak yang suka baca Quran, nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Ngapain? Syafi'an li sahibihi. Nanti kasih tahu, wah ini apa? Pakai nanti, ayo jangan nih dulu kita sampai tutup Pak. Ayo sampai takut, sampai ini sinten kabeh wong kalau sing nyancani kok sampai nekani kula nyancani. Kula niki Al-Qur'an sing sampai maca ben istiqomah, sekarang saya di hari kiamat saya akan memberikan syafaat kepada orang yang suka membaca saya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Qur'an kata Nabi Muhammad SAW. Bacalah Al-Qur'an ini. Kenapa ya Rasulullah? Kalau kamu istiqomah baca Al-Qur'an kata Nabi, fa innahu, sungguhnya Al-Qur'an itu syafi'an akan menjadi pemberi syafaat yang bakal nolong yaumal qiyamah di hari kiamat nanti hadirin. Yang punya anak hafal Quran alhamdulillah. Sampai ada anak kok belum mondok Pak syukur ya. Kalau punya anak belum mondok, normalnya dua anak hafal Quran sudah Pak. Ini rezeki yang enggak bisa ditukar dengan duit MM-an nanti. Ya, enggak bisa no apa? Orang-orang yang anaknya belajar Al-Qur'an terus ngapal Al-Quran. Kenapa? Nanti di akhirat anak itu akan diperintahkan untuk mencari keluarganya, mencari bapak ibunya, untuk diberikan mahkota dari yakut di kepalanya di surga. Jadi makanya aku ngasih anak apa Al-Quran itu bapak ibunya tandanya gaya mahkota dari batu yakut. Sehingga si JDW ini bapak ibunya baru bakal ngapal. Terus ya apa anaknya? Bagaimana anaknya? Anaknya bisa ngasih syafaat 70 orang di antara keluarganya kalau dia menjadi penghafal Al-Quran. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah jadikan kita orang-orang yang bisa istiqomah membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdhalnya ibadahnya umatku itu adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah cintakan kita kepada Al-Quran, dijadikan kita orang-orang yang tidak jauh dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu sukses hidup dunia akhirat, selalu diselamatkan oleh Allah dan menjadi orang yang sukses di akhirat nanti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saat dari kulo tutup, sebelumnya tutup Pak. Di antaranya wali-walinya Allah itu, mereka itu orang yang tidak mau Pak. Mencoba mereka itu kan tahu mereka selalu dapat yang spesial. Di antaranya apa? Mencoba itu hukumnya apa? Sunnah, ya. Kapan sunnah? Ya mana-mana mencoba itu hukumnya sunnah. Ya. Kalau bulan Ramadan ibadah wajib itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Sing wajib-wajib. Sing sunnah ya. Sing sunnah kalau bulan Ramadan kita diganti dengan dapat pahalanya koyok wajib berarti. Nah itu wali-wali ini gak dijarno, kayak ngono diganti. Terus apa Beb? Nggak mau mereka baca Quran itu. Akhirnya apa? Mereka nada maca Quran. Dino iki nada maca sak juz. Maka bacanya tidak menjadi sunnah lagi. Macamnya tadi apa? Wajib. Nah ketika wajib, maka pahalanya
70 kali lipat pahalanya wajib. Mereka seperti itu. Jadi wali-wali itu cerdas di dalam itu. Tidak, menang-menang berarti kalau wali ada wali itu wali ini padahal pada sih dilakoni, tapi walinya dapat lebih karena ini tadi, ya. Dan mereka selalu pandai dengan niat. Sedekah, hukumnya apa? Sunnah, ya. Di bulan Ramadan sedekah sunnah itu dapat pada ganjaran wajib. Wali-wali kan belum, apa ada, ya. Aku nazar nih ilmu gak duwe, misalnya sami nih. Maka ngeinya tadi hukumnya apa? Wajib. Ketika dikasih pahalanya berapa? 70 kali lipat sehingga sukses, ya. Dan wali-wali gak dalam orang tua di akhirat ganjarannya sholatnya tidak tahu, tidak mau mereka. Wali-walinya Allah itu seperti itu. Wali-wali itu pikirannya ya Allah aku di akhirat soki. Gimana caranya? Lah Dewi udah sampai nanti di dalam catatan amalane bapak pulang sholat 60 tahun ganjarannya emang paling menurut. Terus gimana Beb? Mereka pengen ganjaran sholat yang lain. Gimana caranya? Setiap ono masjid dibangun mereka selalu urun semen, duwe, aku sekarang mesti enggak kok. Nanti setiap orang yang sholat di masjid itu sampai dapat pahalanya, sehingga wali nanti di akhirat ketemu Gusti Allah ditolak pahalanya jutaan orang sholat atau 100.000 orang sholat. Akhirnya kok iso mesti ini gara-gara dia sampai menonton masjid pasti sampai sedekah, sehingga orang yang sholat di masjid itu selesai meninggal semua ya gantiannya wong liyane. Kita ini kalau nanti meninggal berarti ini apa ngerok masjid kotor orang akan terus ada yang menggantikan kita. Hidup itu akan berjalan dengan kita atau tanpa kita. Jadi hidup itu sudah sampai hati-hati ya. Maka yang pandai untuk menggunakan hidup ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada barokahnya dan manfaatnya. Mugi-mugi kalau kita semua dijadikan min ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma shalli lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma shalli lana akhiratan alladhi fiha ma'ashuna wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khayra umurina akhirahu wa khayra amalina khatimahu wa khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa afiyatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan hisab wa aman 'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan wa khairan wajhin karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.